Baik, selamat sore teman-teman yang saya hormati. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang sudah diundang, yaitu rekan saya dari STAI Al-Azhari. Beliau adalah Kang Dadang Rajiman. Beliau asal dari Ciranjang. Beliau ingin sharing-sharing terkait mata pelajaran manajemen leadership. Assalamualaikum semuanya, kabarnya Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Dadang sehat. Bagaimana Pak Dadang, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Karena kemarin kabarnya pas liburan, menghabiskan waktu liburan. Alhamdulillah, liburan Ramadan kemarin dipakai bareng keluarga, liburan ke tetangga, silaturahmi ke sanak saudara. Kalau sekarang sendiri, liburan Ramadan dipakai buat apa? Sebelum Ramadan saya mungkin mengadakan pasaran setelah Lebaran, dan insya Allah juga melakukan hal-hal yang bermanfaat, belajar desain grafis dan lainnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kadang sehat selalu, kebanyakan umurnya di Kalau untuk masalah liburan, kadang liburan kemana aja kemarin? Kalau liburan saya cuman sekitar daerah Cianjur sebentar. Kampung Susukan. Oh iya. Kalau Mas Iqbal kemana? Kalau saya kemarin pulang kampung ke rumah mertua, berangkat dari sini menggunakan kereta api ke DKI. Calon mertua dulu. Iya, Masya Allah. Bentar lagi Kang Adam mendapatkan calon mertua. Amin. Amin. Itu salah calon mertua lagi. Jadi Mas, saya ingin bertanya nih tentang eh, mata kuliah sekarang, yaitu tentang manajemen pendidikan. Mungkin kita banyak sekali problematika permasalahan-permasalahan dalam dunia pendidikan yang harus kita gaungi, kita selesaikan bersama-sama untuk menangani kasus-kasus dan sebagainya di dalam dunia pendidikan. Nah, berhubung ini tentang manajemen pendidikan itu sendiri, boleh saya menanyakan sesuatu hal? Boleh Kang Adam, silakan. Saya sengaja ya mencatat pertanyaan ini langsung kepada pakarnya. Mungkin yang paling lebih paham lah gitu daripada saya yang rada awam gitu di dalam manajemen pendidikan. Ya, sering-sering aja ya Kang Adam ya. Siap. Saya langsung di rumah membuat pertanyaan. Apa sih manajemen itu sendiri menurut Kang Iqbal? Baik Kang Adam, untuk manajemen sendiri kita dapat menggunakan metode yang bernama POAC, yaitu POAC. Ya. P yang pertama itu planning, Kang Adam harus diingat. P yang pertama planning, yang keduanya organizing, yaitu pengorganisasian. Yang ketiganya A, yaitu actualizing, yaitu pengaplikasian. Yang ketiganya yaitu controlling. Jadi manajemen itu akan lepas dari planning, actualizing, organizing, sama controlling. Planning yaitu perencanaan, O-nya organizing yaitu organisasian, yang ketiganya actualizing aplikasinya, dan yang keempat yaitu controlling, yaitu pengontrolan. Misalkan kadang di kerja di sebuah perusahaan, kadang sebuah seorang manajer, kadang harus tahu hal yang pertama P, planning. Kadang harus menggambar dulu planning kerja di tempat kerja. Kemudian setelah membuat planning, kadang membuat organizing, yaitu pengorganisasian. Siapa yang menjadi partisipasinya, siapa, terus karyawannya siapa aja. Kalau ada tulis sudah membuat organizing, kadang membuat actualizing, yaitu pengaplikasiannya. Jadi apa yang Kang Dadang rencanakan diaplikasikan sama rekan-rekan Kang Dadang. Kemudian yang terakhir itu controlling. Nah, controlling ini bisa per minggu, per pekan,
misalkan bisa per bulan, bisa tahun sekali. Biasanya suka ada pengevaluasian kerja, misalkan si A nih bolosnya sekian hari, sama Kang Dadang tulis si A bolos ya, si B kerjanya bagus. Ada kalau yang kerjanya kurang bagus, kadang lebih baik kontraknya diberhentikan. Kalau yang kerjanya bagus, kadang bisa diperpanjang kontraknya. Mungkin itu saja kadang terkait manajemen. Apa sih manfaat mempelajari ilmu manajemen? Mungkin teman-teman juga di sini ada yang ingin mengetahuinya. Nah, untuk manfaat manajemen ini, kalau dari segi agama Islam kita ingatkan kembali terkait Quran surat An-Nasr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa manusia itu seluruhnya dalam keadaan rugi kecuali orang yang bertakwa dan beriman. Nah, untuk bertakwa dan beriman itu kita harus menggunakan manajemen waktu. Nah, salah satu manfaat manajemen waktu ini, kita sebagai umat Islam dapat mengaplikasikan waktu sesuai dengan pada porsinya. Misalkan ketika kita menjadi seorang mahasiswa, kalau kita sudah mempelajari manajemen ini, kita bakal mengaplikasikan dan semua itu kita harus menggunakan manajemen waktu. Nah, salah satu manfaat manajemen waktu ini, kita sebagai umat Islam dapat mengaplikasikan waktu sesuai dengan pada porsinya. Misalkan ketika kita menjadi seorang mahasiswa, kalau kita sudah mempelajari manajemen ini, kita bakal mengaplikasikan pelajaran manajemen ini di kehidupan sehari-hari, seperti ketika kuliah bakal mengerjakan tugas, nggak bakal apa kecuali dalam keadaan mendesak. Kalau kita di sebuah pekerjaan, kita bakal menjadi seorang yang paling taat atau disiplin pada pekerjaan. Soalnya kita sudah paham terkait konsep manajemen sendiri. Kemudian yang ketiga, satu lagi, yaitu manfaat untuk sekitar. Dalam Islam sendiri, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi semua. Nah, manajemen ini sendiri memiliki konsep bukan hanya sekedar keuntungan sendiri, tapi untuk keuntungan orang bersama. Kita mungkin ada mungkin satu lagi ya, boleh saya tanyakan satu lagi? Boleh, kalau kan di kampus ya, itu pasti sangat perlu ya gitu, tentang atur mengatur. Nah, bagaimana sih penting ya misalnya gitu pengaturan itu atau manajemen itu untuk para mahasiswa agar giat belajar, agar bisa menjalankan perkuliahannya dengan baik, mungkin seperti itu kan. Nah, kalau untuk tips untuk anak kuliah, teman-teman boleh sharing ke diri teman sendiri. Kita harus ingat bahwa kita kuliah di sini untuk apa. Nah, ketika sudah mendapatkan motivasi yang kuat, nah, kita bakal mengaplikasikan ke dalam kegiatan sehari-hari. Misalkan Kang Dadang masuk kuliah karena didorong oleh orang tua, maka Kang Dadang kuliahnya tidak akan sungguh-sungguh. Akan tetapi Kang Dadang memiliki niat atau tekad kuliah untuk menggapai cita-cita, misalkan pengen menjadi PNS atau pengen menjadi guru dan lain-lain, maka Kang Dadang bakal bersungguh-sungguh dalam kuliah. Untuk tipsnya yang pertama itu niat. Kita harus perbaiki niat terlebih dahulu. Karena Allah. Nah, niatnya harus karena Allah. Kemudian yang keduanya, setelah niat kita memperbaiki, yang keduanya yaitu manajemen tadi, yaitu mengatur waktu antara di rumah, misalkan di keluarga, di sekolah atau di kuliahan, kemudian di tempat kerja. Misalkan
Kang Dadang misalkan kerja, nah Kang Dadang harus bisa memaksimalkan waktu di kerja dari jam sekian sampai jam sekian, di rumah dari jam sekian sampai jam sekian, di kampus dari jam sekian sampai jam sekian. Kemudian tips yang terakhir yaitu minta doa orang tua, minta restu ya. Minta doa orang tua. Nah, soalnya di tahun pas Mungkin bisa disimpulkan tentang kita saja para baik saja kalau ada. langsung ya kalau narasumber seperti ini. Oke, itu saja bincang sore pada kali ini. Lain waktu, next time kita akan membuat lagi podcast terbaru. Pokoknya ditunggu di season berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.